Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom teman-teman, aku senang sekali karena minggu ini sudah kembali masuk sekolah. Gue sama Queen, minggu ini aku benar-benar merasa aku sudah naik kelas. Sekarang Queen kelas berapa? Aku sekarang kelas 5, Sonia juga kelas 5 kan? Iya Queen. Teman-teman, sekarang sudah waktunya kita masuk sekolah minggu. Ayo, sudah siap belum semuanya? Siap dong. Yuk kita sama-sama ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. ayo, 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 Jangan terlambat. Ayo, 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 jemputlah aku pergi ke sekolah minggu. Guru-guru menyanyi, shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Kita nyanyikan lebih cepat yuk. ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan. kita sudah sampai di sekolah minggu nih. Yuk kita berdoa buat sekolah minggu kita hari ini. Oke, aku mau doa ya. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati telinga kami dan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman-Nya dengan baik Tuhan. Biarlah kami mau memuji Tuhan sampai nanti selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sonia, Allah itu baik banget ya. Dia cinta semua orang, iya kan? Ya Queen, Tuhan cinta anak-anak, anak besar, anak kecil, papa mama, semuanya. Iya betul, kita nyanyi lagunya sama-sama yuk. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan
Kemanapun kita pergi, Tuhan akan selalu apa? Selalu beserta kita. Mau saat sukacita ataupun sedih, Tuhan akan selalu apa? Selalu beserta kita. Teman-teman yang masih duduk, yuk kita berdiri. Kita mau mendaki gunung yang tinggi. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan nanti dibawa ketika teman-teman datang sekolah minggu tatap muka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengasihi kita selama ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Juga sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sekarang waktunya kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Mari kita minta pada Tuhan agar kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku
Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Saya percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Katakan amin. Amin. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, biarlah Roh Kudus membuat kami mengerti dengan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kami. Berkati Om Fama yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Om Fama bisa kami mengerti dan kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Twing, 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 twing. Ya, oke, sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, judul hari ini firman itu ya berjudul Barnabas dan Saulus diutus. Nah, adik-adik, kalau mau membaca kisahnya, adik-adik bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26 dan juga pasal 12 ayat 24 sampai 25 dan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3 ya. Nanti di rumah masing-masing kalian bisa baca karena ini cukup panjang ayatnya, ceritanya cukup panjang sehingga kalau dibaca sekarang nanti waktunya tidak akan sempat ya. Jadi kalian baca sendiri di rumah. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada seorang bapak-bapak yang mau berangkat nih. Biasanya kalau kita mau berangkat ke sebuah kota ya atau ke sebuah tempat yang jauh, tentu kita akan mempersiapkan semua yang kita butuhkan ya. Di antaranya adalah pakaian kita, pakaian ganti kita, celana kita, kemudian peralatan-peralatan sabun kita, dan banyak hal yang perlu kita siapkan ya. Nah, bapak ini juga dia mau pergi ke satu tempat yang cukup jauh. Dia berkemas-kemas, dia kumpulkan bajunya di koper yang sangat besar. Kemudian dia berpikir lagi, apa ya kira-kira yang perlu saya bawa lagi supaya ini menjadi persiapan saya di tempat yang jauh nanti. Dia mondar-mandir, bulak-balik, dia berpikir, sepertinya semua persiapan yang saya lakukan sepertinya sudah oke semua. Wah, akhirnya ketika dia sudah yakin bahwa dia sudah mengepak semua pakaiannya dan juga keperluan-keperluannya, maka bapak ini mau berangkat. Tapi pertanyaannya, bapak ini tuh mau berangkat kemana? Loh. Mau berangkat ke Bandung? Mau berangkat ke Surabaya? Atau mau berangkat ke luar negeri? Ke Amerika, ya, ke Australia? Oh, bukan, adik-adik, bukan. Ya, bapak ini tidak berangkat ke sana, ya. Tetapi bapak ini mau berangkat ke sebuah kota yang bernama kota Antioquia. Wah, kota apa namanya? Sekali lagi, belum kedengaran. 1, 2, 3. Iya, jelas ya. Om Fama bisa mendengar adik-adik berteriak seperti ini. Antioquia, Antioquia. Waduh. Ya, benar. Ya, bapak ini mau berangkat ke Antioquia. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira siapa sih bapak ini? Apakah Pak Fama? Enggak ya. Pak Fama kalau ke Antioquia kejauhan. Itu negara yang sangat jauh ya. Pak Fama tidak punya cukup uang untuk ke sana. Apakah Mas Hendra? Mas Hendra mungkin juga enggak ya. Atau Kak Lani Mega? Enggak mungkin juga. Sibuk di dalam pekerjaannya. Siapa yang akan pergi ke sana ya? Oh, rupanya yang mau pergi ke sana itu adalah Barnabas. Siapa adik-adik namanya? Iya, betul, Barnabas. Siapa Barnabas itu? Barnabas adalah seorang yang sayang sama Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus. Barnabas adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi, dia waktu itu tinggal di Yerusalem. Yerusalem ini adalah kota di mana orang-orang percaya atau orang-orang Kristen berkumpul. Di sana banyak orang Kristen, di sana banyak orang percaya, banyak orang yang sudah menerima Yesus, ya. Dan Barnabas tinggal di situ. Tetapi satu saat, ya, Tuhan Yesus menggerakkan hati Barnabas untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Antioquia. Kenapa Barnabas harus pergi ke sana, ke Antioquia? Rupanya di Antioquia
ada orang-orang yang bukan orang Yahudi yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, tapi sayang, gak ada yang mengajari mereka, gak ada yang menuntun mereka untuk mempelajari firman Tuhan, gak ada yang mengajari mereka berdoa, gak ada yang mengajari mereka untuk bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga Roh Tuhan atau Roh Kudus menggerakkan hati Barnabas untuk Barnabas pergi ke Antiokhia. Akhirnya setelah Barnabas siap, dia menghadap pemimpin umat Kristen di Yerusalem, dan kemudian dia didoakan, dan kemudian Barnabas diutus untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Antiokhia. Nah, rupanya Barnabas tidak sendiri, teman-teman, adik-adik. Barnabas itu didampingi oleh teman-teman yang lain. Tapi bayangkan nih, perjalanan Barnabas menuju ke Antiokhia tidak seperti perjalanan dari Gereja Dr. Cipto ke rumahmu. Itu dekat sekali. Apalagi kita naik mobil, tinggal bobo, tinggal santai, tinggal duduk nyaman, tiba-tiba sampai di gereja. Atau pulang gereja, tiba-tiba sampai di rumah. Nggak sedekat itu. Jauh. Kalian tahu jauhnya seperti apa? Berminggu-minggu. Wah, bayangin. Mereka berjalan ke kota Antiokhia, Barnabas dan teman-temannya itu. Berminggu-minggu lamanya. Bayangin itu adik-adik. Capeknya kayak apa? Belum lagi Barnabas harus membawa pakaiannya yang banyak, belum lagi dia harus membawa tasnya yang berat, dan masih banyak keperluan-keperluan lain yang harus dia bawa. Tapi dia tetap mau taat kepada Tuhan untuk dapat menjadi berkat di kota Antiokhia. Mereka berjalan terus. Setibanya di kota Antiokhia, Barnabas masuk ke sebuah tempat yang biasanya orang-orang percaya di sana atau orang-orang yang percaya Yesus sana berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Waktu orang-orang Antiokhia melihat Barnabas datang, mereka bersukacita. Hore! Barnabas sudah datang dan teman-temannya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mengutus Barnabas ke tempat kami untuk mengajar kami. Waduh, hati orang-orang di kota itu begitu senang sekali. Mereka menyambut Barnabas. Kenapa Barnabas disambut? Karena Barnabas adalah seorang pemimpin yang dihormati, pemimpin yang punya pengaruh. Barnabas seorang hamba Tuhan yang istilahnya berdampak kepada banyak orang, sehingga orang-orang Antiokhia begitu senang menyambut kedatangan Barnabas dan kawan-kawannya. Akhirnya apa? Ketika Barnabas melihat penyambutan orang-orang Antiokhia, Barnabas juga sangat senang sekali. Dia lupa rasa capeknya. Dia lupa barang-barang tanggungan yang harus dia bawa. Dia lupa perjalanan yang cukup jauh berminggu-minggu. Semuanya terobati hanya karena melihat jemaat Antiokhia yang begitu bersukacita menyambut kedatangannya. Akhirnya Barnabas dan juga orang-orang yang mengikuti dia, kemudian mereka mengajar orang-orang Antiokhia. Mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka bernyanyi di hadapan Tuhan. Mereka bersukacita, bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Dan kemudian Barnabas mengajar mereka, sehingga mereka semakin mengenal Tuhan. Tiba-tiba setelah beberapa lama tinggal di Antiokhia, Barnabas teringat kepada satu temannya. Dalam hatinya dia berkata, kalau saya sendirian di sini, saya mungkin terlalu lelah karena banyak sekali orang-orang yang saya harus layani. Saya butuh seseorang, teman saya yang dulu pernah saya ketemu dengan dia. Saya akan pergi kepada dia. Teman-teman, adik-adik, kira-kira siapa ya yang dimaksudkan oleh Barnabas? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa? Angkat tangan. Ya, kamu. Siapa? Salah. Kamu? Iya, betul. Siapa? Paulus, atau dulu namanya belum berganti. Dulu namanya adalah Saulus. Ya, kalau kalian baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 nanti, namanya masih Saulus ya. Nah, Barnabas teringat dengan Saulus. Oke, saya akan coba untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Tarsus. Karena Saulus itu tinggal di Tarsus. Jadi
Waktu itu Paulus atau Saulus ya bertobat ya, bertemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan, dan kemudian dia bertobat, dan kemudian dia tinggal di sebuah kota yang bernama Tarsus. Sambil dia belajar firman Tuhan, sambil dia melayani Tuhan ya, Saulus juga menjadi pembuat tenda untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Nah, akhirnya Barnabas pergilah ke sana, ke sebuah kota yang bernama Tarsus. Ketika dia sampai ke Tarsus, dia menjumpai Saulus ya, sedang membuat tenda. Wow, Saulus, temanku, sahabatku. Hey bro, bagaimana kabarmu bro? Wah, ya kalau sekarang tuh kayak gitu ya, ketemu teman bro. Ya, tapi dulu nggak kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, waktu Saulus ngedenger namanya dipanggil, dia ngeliat, wow, this is my friend. Ini teman saya Barnabas. Oh, mereka datang saling berpelukan. Oh, mereka sangat senang karena bisa berjumpa dengan kawan lamanya. Mereka saling bertanya, bagaimana kabarmu, bagaimana kota Yerusalem, bagaimana pelayananmu dan segala macamnya. Mereka ya saling menguatkan satu sama lain. Dan kemudian Barnabas berkata kepada Saulus, "Hai Saulus, mau nggak kamu ikut saya? Kita pergi ke sebuah kota di Antioquia." Di Antioquia itu, walaupun mereka bukan orang Yahudi ya, tetapi banyak orang-orang yang sudah terbuka untuk menerima Yesus, tapi sayang tidak ada yang mau melayani mereka. Bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama-sama, melayani mereka, mengajar mereka tentang Tuhan Yesus? Saulus tanpa berpikir panjang, dia langsung katakan, "Oke, siap, laksanakan." Ya, wah, Barnabas sangat senang. Akhirnya mereka berdua berangkat ke Antioquia. Dan sekali lagi, ketika orang-orang Antioquia, jemaat Tuhan di Antioquia melihat Saulus dan Barnabas datang, wah, bertambah sukacita mereka. Puji Tuhan, haleluya. Ada yang loncat-loncat, ada yang menari-nari. Wah, pokoknya mereka mengungkapkan kesenangan mereka, kegembiraan mereka karena dua orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ini datang untuk melayani mereka, mengajar mereka tentang Tuhan Yesus. Ya, kemudian mereka disambut dan Saulus dan Barnabas mengajar kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di Antioquia. Nah, orang-orang Antioquia terbuka untuk menerima Injil atau menerima tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus. Ya, dari hanya beberapa orang, kemudian dari beberapa orang ini memberitakan Injil lagi, kemudian memberitakan Injil lagi, memberitakan Injil, sampai banyak sekali orang-orang percaya di Antioquia oleh karena pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus. Ya, pemimpin gereja yang ada di Antioquia sangat senang. Wah, mereka senang sekali. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus Barnabas dan Saulus sehingga orang-orang Kristen, orang-orang percaya di daerah Antioquia menjadi bertambah, dan bertambah. Nah, suatu hari adik-adik, para pemimpin umat-umat Kristen yang ada di Antioquia, mereka berkumpul, termasuk Saulus dan juga termasuk Barnabas. Mereka berkumpul di satu tempat, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka membaca firman Tuhan, mereka berdoa puasa. Artinya apa? Doa puasa itu mereka tidak makan, tidak minum. Ya, yang mereka lakukan hanya berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman-Nya. Ya, mereka minta supaya Tuhan ya bicara kepada mereka secara pribadi. Yang mereka terus lakukan itu selama beberapa waktu. Sampai akhirnya Tuhan ya berbicara secara langsung kepada Saulus dan Barnabas. Rupanya apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Ya, Tuhan berkata, Saulus dan Barnabas, kamu harus pergi dari tempat ini. Ya, tempat ini sudah cukup berkembang. Sudah ada banyak orang-orang yang bisa disiapkan untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Dan ada kota lain yang membutuhkan pelayanan kalian. Kemudian Saulus dan Barnabas datang kepada para pemimpin umat di situ, dan kemudian mereka berkata, Tuhan menyuruh kami untuk pergi dari tempat ini ke suatu tempat yang lain yang membutuhkan pengajaran firman Tuhan. Jadi kami harus melangkahkan kaki kami untuk pergi ke sana. Wah, para pemimpin umat, para pemimpin gereja waktu itu kira-kira reaksi mereka bagaimana? Aduh, ya memang dalam hati secara jujur
mereka merasa, aduh kenapa sih Saulus dan Barnabas harus pergi? Padahal jemaat Tuhan sudah sangat cinta sama mereka, sudah sayang banget sama mereka. Mereka sudah seperti dianggap dianggap orang yang dipercaya seperti bapak rohani mereka. Mereka sudah dianggap sebagai saudara mereka sendiri. Tapi kok tiba-tiba mereka harus mendengar berita ini. Mereka memang sedih. Tetapi rupanya Roh Kudus pun berbicara kepada pemimpin-pemimpin itu, bahwa pemimpin itu tidak boleh menghalangi Barnabas dan Saulus untuk pergi ke tempat lain yang telah Tuhan tentukan. Oleh karena itu pemimpin itu berkata, baiklah Barnabas dan Saulus, kalian boleh pergi. Kemudian Saulus dan Barnabas berlutut, para pemimpin gereja, mereka mendoakan Saulus dan Barnabas supaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati pelayanan mereka ke tempat di mana mereka akan ditempatkan di tempat yang baru. Setelah berdoa, kemudian Paulus dan Barnabas pergi menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Ya, yang pertama yang harus kita pelajari adik-adik, bahwa kita harus mengerti kalau Tuhan itu mengutus Barnabas dan Saulus untuk memberitakan Injil ke tempat yang jauh. Ya, jadi bukan karena keinginan Barnabas sendiri atau Saulus sendiri, tidak. Tetapi itu semua oleh karena Tuhan sendiri yang mengutus mereka. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita dapatkan dari cerita ini buat adik-adik semua di rumah adalah, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Amin. Katakan amin. Ya. Jadi apapun yang dirancangkan Tuhan, yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kamu, pasti semuanya indah. Makanya kamu jangan melakukan segala sesuatu itu dengan keinginanmu sendiri. Jangan, salah. Harus berdoa sama Tuhan, minta supaya Tuhan ngomong sama kamu, ngomong di dalam hatimu. Dan kemudian kalau Tuhan sudah ngomong dengan Roh Kudusnya, maka ketika Tuhan ngomong, kamu harus ke sana, maka kita harus pergi ke sana. Tapi kalau kata Tuhan, no, kamu tidak boleh ke sana atau kamu tidak boleh melakukan itu, jangan pernah lakukan. Jadi kita harus taat, kita harus setia untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Perjalanan kita berhasil, kehidupan kita berhasil, dan kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik pasti mau kan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan, ayo. Ya, begitu ya. Kalau mau diberkati Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Banyak-banyak berdoa di hadapan Tuhan. Jangan melakukan segala sesuatu oleh karena keinginan kita sendiri. Pasti akan gagal. Dan yang ketiga, yang terakhir dari cerita ini kita belajar tentang apa? Ya, banyaklah berdoa, terus nantikan Tuhan memimpin kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi banyak-banyak berdoa. Ya, jangan banyak main game terus. Ya, sedikit-sedikit main game, belajar juga lupa. Ya, lupa sama Tuhan. Gak pernah berdoa hanya kalau mau makan saja. Waduh, bagaimana itu? Ya Tuhan berkati makanan ini, amin. Itu pun singkat sekali ya. Tetapi berdoa yang Tuhan maksud adalah kita menyerahkan hidup kita, kita mohon supaya Tuhan yang memimpin, dan supaya kita tidak salah dengan apa yang kita lakukan setiap hari, ya ketika kita melakukan aktivitas kita. Nah, jadi jangan lupa itu, ya, selalu berdoa, nantikan Tuhan, ya, dan tunduk kepada Tuhan, taat kepada perintahnya. Ya, jadi demikian firman Tuhan untuk pagi siang hari ini. Ya, jangan lupa bahwa kita belajar bagaimana Barnabas dan Saulus tetap taat kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa berdampak dan menjadi berkat buat banyak orang, dan tentunya kehidupan mereka pun bisa menjadi berkat atau diberkati. Ya, nah, untuk penutup ya firman Tuhan pada pagi siang hari ini, kita akan ada ayat hafalan di dalam Mazmur pasal 27 ayat 11 yang berkata seperti ini. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Wah, singkat sekali ya, pendek sekali, sangat mudah ya. Ini bisa langsung dihafal. Sekali lagi ya, Om Fama ulangi ya. Ayat hafalannya di dalam Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Ya, jangan lupa diingat ayat hafalannya. Kemudian
Ya, ketika kita menghafal dan mengatakannya, kita imani dalam hati kita supaya Tuhan Yesus yang menunjukkan jalan kehidupan yang terbaik buat kita. Ya, oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membuat kamu semakin mengenal dan mencintai Dia lebih lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi siang hari ini. Kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan kami untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Fama. Biarlah bukan hanya kami dengar, tetapi kami melakukan firman itu sehingga hidup kami berubah, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga semakin berkarya, bahkan mengendalikan hidup kami untuk kami boleh memperoleh hal-hal baik yang telah Tuhan janjikan buat kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami telah mengakhiri firman Tuhan ini, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang akan terus mengingatkan firman Tuhan ini supaya kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah ada di akhir sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita datang ke sekolah minggu tatap muka setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kalau teman-teman tidak bisa datang, bisa ikuti ibadah secara online jam 10:30. Sampai jumpa minggu depan. Di kanan